Oke, selamat pagi semuanya. Ya, Selamat pagi. ya, puji Tuhan hari ini kita bersyukur sekali karena kebaikan Tuhan tentunya kita boleh bertemu kembali di waktu yang sangat berbahagia ini. Kita bersama-sama akan belajar satu hal yang baru. Mungkin bagi beberapa teman bukan hal yang baru, tapi tentunya ini menjadi ilmu yang akan menambah pengetahuan kalian, terutama dalam hal musik gitu ya. Nah, sebagai pembukaan, jadi perkenalkan untuk mungkin beberapa Bapak Ibu belum mengenal saya. Kalau anak-anak pasti sudah mengenal saya. Jadi saya ada, senama saya Randi Wenas. Saya adalah kepala sekolah dari SMP Kasih Baptis. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak pertama untuk Yamaha Musik ya, tentunya yang sudah bekerja sama bersama dengan sekolah kami sepanjang 1 tahun ini dan sudah masuk tahun kedua. Begitu banyak sekali hal yang telah dilakukan oleh Yamaha tentunya untuk mengembangkan pengetahuan anak-anak di bidang musik, dan itu sangat-sangat menolong tentunya sekolah kami. Dan terima kasih juga untuk semua anak-anak yang telah bergabung dan juga guru-guru baik yang bergabung melalui Zoom ini ataupun mungkin yang live di Facebook. Terima kasih juga untuk orang-orang tua semua yang telah bergabung, baik yang bergabung di YouTube, mungkin ada juga di Zoom ini. Saya nggak tahu, mungkin ini semua anak-anak ya yang di Zoom ini bersama dengan guru-guru dan juga tim dari Yamaha Musik. Nah, hari ini kita sangat bersyukur karena Yamaha yang telah bekerja sama seperti saya bilang tadi, yang bekerja sama bersama kami di Sekolah Kasih Baptis sepanjang 1 tahun dan sudah masuk tahun yang kedua, itu memiliki satu program yang baik sekali, ingin membangun rasa cinta anak-anak terhadap musik gitu ya. Kalau biasanya kita mengenal Yamaha itu hanya dari merek motor gitu ya, jarang-jarang mungkin kita mengetahui, dan tapi memang kita tahu juga Yamaha itu ada bergerak di bidang alat-alat musik gitu ya, tapi mungkin kita lebih mengenal Yamaha itu dari merek motor gitu. Tapi dengan komitmen-komitmen dari Yamaha terutama dalam mengembangkan pendidikan, mereka memiliki komitmen bersama gitu untuk supaya Indonesia punya pendidikan ini lebih maju khususnya dalam bidang musik, sehingga kemudian itu bisa bekerja sama dengan sekolah kita. Nah, hari ini kita bergabung, kita boleh bersyukur karena ada bergabung beberapa rekan gitu ya. Yang pertama ada Bapak Johan Pandana atau biasa disebut dengan Bapak Han. Beliau adalah asisten GM dari Institutional Relationship dari Yamaha Musik. Pak Han mungkin bisa say hello kepada anak-anak dan juga para pemirsa mungkin di channel YouTube kami. Mana Pak Han? Iya. Selamat pagi. Terima kasih kepada Kasih Baptis dan seluruhnya. Terutama saya pikir ya musik ini memang bisa merubahkan karakter siswa dan sebagainya. Bagaimana bukan cuma belajar musik. Jadi ini juga sangat baik sekali untuk anak-anak membelajar, juga bisa mengerti basic of music atau instrumen dan sebagainya. Jadi dari pihak Yamaha ingin share sekali kepada para siswa untuk seluruh Indonesia juga bagaimana yang terbaik. Ini mungkin pesan dari saya saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Han. Jadi mungkin beberapa dari anak-anak kita sudah pernah melihat Pak Han waktu open house kemarin ya. Jadi Pak Han mungkin wajahnya sudah tidak asing lagi untuk anak-anak. Jadi kita bisa bersama-sama belajar tentang musik, bukan hanya untuk menambah pengetahuan tentang musik, tapi juga bisa menjadi satu sarana untuk kita membangun karakter kita ya. Nah, kemudian di sini juga ada bergabung Ibu Lydia ya. Ibu Lydia sudah join ya. Ibu Lydia, beliau adalah dealer Yamaha di Pangkal Pinang. Jadi bisa bertemu nanti mungkin kalau jalan-jalan ke BTC bisa ketemu sama Ibu Lydia di sana. Terus kemudian Ibu Lydia udah join belum ya? Belum kayaknya ya. Oh, tidak apa-apa lah. Oh, sudah. Ibu Lydia. Terus kemudian ada instruktur kita hari ini, Bapak Calvin Leman. Nah, nanti Bapak Calvin akan mengajar anak-anak semua dan tentunya juga beberapa guru-guru dan juga mungkin semua yang saat ini menyaksikan live streaming di YouTube gitu ya. Kita akan bersama-sama
menikmati apa yang nanti akan diajarkan oleh Pak Calvin. Tentunya itu saya yakin itu akan menambah pengetahuan kita tentang musik, dan juga saya berharap tentunya menambah rasa cinta kita terhadap musik gitu ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Calvin sudah dapat bergabung bersama kami untuk menjadi instruktur kita hari ini ya. Mungkin tidak panjang lebar lagi ya. Jadi karena waktu kita tidak panjang juga, tidak banyak juga. Jadi saya akan langsung serahkan kepada Pak Calvin nantinya. Tapi bisa mau sampaikan kepada semua anak-anak, baik yang bergabung di Zoom maupun yang bergabung di live YouTube. Jadi bisa nanti menulis, kalau yang di Zoom bisa langsung bertanya nanti, kalau pas sudah di waktunya bertanya nanti Mister akan berikan kesempatan. Kalian bisa berikan reaction ya, ada biasanya kan di Zoom itu ada reaction seperti ini, atau mungkin ya pokoknya reaction supaya Mister tahu mana yang akan nanti bertanya. Nah kemudian dari reaction itu Mister akan pin kalian untuk supaya wajah kalian muncul dan kalian bisa bertanya kepada instruktur. Nah untuk yang live streaming di YouTube itu bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Jadi Mister akan stay tune juga di live Facebook, di live YouTube. Jadi nanti Mister akan lihat kalau ada yang bertanya di sana. Siapapun yang mau bertanya, mungkin ada orang tua atau guru-guru yang ingin bertanya tentang apapun ya terkait materi kita, nanti saya bisa sampaikan. Mister Lurus juga yang mendampingi di sini bisa ikut menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan, dan sama-sama kita akan dengar jawaban dari Pak Calvin ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk hari ini, dan saya langsung menyerahkan kepada Pak Calvin ya. Pak Calvin. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Salam kenal ya. Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Kasih Baptis yang sudah memberikan kami kesempatan Yamaha Musik Indonesia untuk memperkenalkan alat musik keyboard. Tapi di samping itu juga nanti saya akan coba perkenalkan untuk memberikan beberapa tips untuk pianika dan recorder. Nah, karena itu perkenalkan kembali lagi, nama saya Kelvin Leman. Saya seorang musisi yang suka bermain keyboard. Kenapa keyboard? Karena sangat menyenangkan. Wah, tapi kapan saya belajarnya? Saya baru belajar itu pas umur 20 tahun. Wah, apakah sudah terlambat? Tentu tidak. Tidak ada kata terlambat untuk belajar musik. Tolong diingat itu ya. Nah, kalau saya bisa, pasti kalian juga pasti bisa. Lalu, kenapa keyboard? Wah, karena keyboard ini sangat menyenangkan. Terutama keyboard ini sangat mudah dimainkan. Wah, nanti kita coba lihat, bisa dengan 2 jari saja loh. 2 jari aja kita bisa mainkan keyboard ini. Lalu musik apa aja yang bisa dimainkan oleh keyboard? Banyak, ada pop, ada swing, ada jazz, ada dangdut, ya macam-macam, klasik juga bisa. Nah, terus kalau kita main keyboard ini, kita akan merasa seperti bermain dalam satu grup band. Nah, karena itu saya mau coba nanti tampilkan semuanya untuk adik-adik sekalian. Nah, hari ini saya menggunakan PSR S775 dari Yamaha. Nah, pastinya di luar dan ada pun tipe-tipe yang lain selain PSR S775 ini. Tapi yang berbeda hanya stylenya, jumlah stylenya, terus jumlah voice-nya. Nah, tapi cara mainnya gimana? Sama, tidak perlu kalian khawatir karena cara mainnya sama. Oke, ya, yang berbeda hanya fasilitas yang diberikannya aja. Oke teman-teman, hari ini saya mau coba mainkan satu lagu kali ini ya. Karena kita lagi dari virtual meeting seperti ini, mungkin akan ada delay atau beberapa suara yang tidak terdengar, makanya saya mainkan tidak terlalu panjang. Oke, selamat menikmati.
Oke, gimana? Seru kan? Itu salah satu lagu daerah dari Indonesia, Rayuan Pulau Kelapa. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan pada awal, bahwa cara bermain keyboard ini sangat mudah. Nah, kita bisa bermain dengan 2 jari saja. Boleh ya? Boleh sekali. Nah, karena itu kita punya fungsi namanya single finger chord. Jadi kita cukup tekan satu touch aja, dia akan sudah jadi chord C. Dan ini F. Dan ini G. Mudah sekali kan? Hanya satu touch yang ditekan, dia sudah jadi sebuah chord. Nah, sekarang di sini saya mau juga sampaikan nanti penggunaan intro, ada fill in dan ending. Oke, saya mau main sebuah lagu lagi ya, tapi lagu ini punya cerita. Kita simak sama-sama. Oke. Adik, kamu udah mau bobo ya? Kakak mau mainkan sebuah lagu supaya kamu tidurnya nyenyak. Terima. Adik udah tidur dan ternyata dia udah bangun, teman-teman. Ya, ini namanya intro. Oke, kita masuk fill in. 1, 2, 3, go. Ending. Wah, mantap. Nah, bagaimana? Lagu yang sama tapi terdengar berbeda karena pengaruh dari stylenya. Ya, jadi kita bisa ganti suasana lagunya dengan menggunakan style. Banyak sekali style yang bisa kita mainkan di sini. Nah, adik-adik, kalian pasti tidak mau hanya berhenti cuma bermain 2 jari saja kan? Karena itu, kalian akan terus berlatih dan berlatih sampai pada akhirnya kalian akan mengerti cara bermain full chord. Nah, apa itu full chord? Nah, coba perhatikan ya. Kalau tadi kita hanya tekan satu saja untuk keluar namanya chord C. Oke? Tapi kalau ini kita coba main dengan 3 touch. Akan menjadi chord C. Terus ada F dan ada G. Seperti itu. Nah, jadi gunanya full chord ini nanti akan kalian dapat ya dan mainkan beragam macam chord yang ada ya. Kalian mungkin pernah lihat di Google ya, kalian ketik misalnya judul lagunya tambah chord. Nanti di situ akan banyak keluar namanya chord gitar. Nah, adik-adik, satu yang kakak mau kasih tahu, itu bukan hanya chord gitar, tapi itu chord lagu yang bisa dimainkan di gitar dan di keyboard tentunya ya, semuanya. Kan enggak mungkin kalau kita main gitarnya chord C terus keyboardnya main chord G, ya nggak nyambung toh. Karena itu namanya chord lagu. Nah, apa yang bisa dibuat dari situ? Kita nanti bisa main sambil nyanyi. Gimana caranya, Kak? Nih, saya bukan vokalis ya, saya bukan vokalis, tapi saya akan coba nyanyikan satu buah lagu dengan hanya menggunakan full chord ini. Oke, yuk kita dengarkan sama-sama. Intro. Gitar. 1, 2, 3, go. Biar saja ku tak seindah matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Oke, kita masuk ref. Wah, gaya.
Andy. Teman-teman, saya main sendiri, tapi saya rasanya seperti bermain dalam sebuah band. Bagaimana dengan kalian? Kalian juga rasa seperti main dalam sebuah band kan? Oke, teman-teman. Ternyata seperti yang disampaikan tadi kepala sekolah kita, wah, sekolah Kasih Baptis ini sudah bergabung dengan Yamaha Music Time yang merupakan program belajar musik langsung dari Jepang. Wah, kalian itu sangat beruntung loh, karena di sekolah baptis ini kalian bisa belajar musik yang langsung dari Jepang. Wah, nah teman-teman semuanya, untuk menghindari ngantuk, kami dari Yamaha Musik mau bagi-bagi souvenir sama kalian nih. Mau nggak? Mau souvenirnya nggak? Ayo, mana reaksinya? Mau. Mau. Kalau gitu kakak mau main sesuatu ini di keyboard ini. Kalian coba tebak suara apa yang kakak mainkan. Kalau tahu, berikan reaksi, angkat tangan atau apa. Saya juga bisa minta bantuan dari kepala sekolah ya, Pak. Tadi tolong tunjuk siapa yang bisa menebak apa yang saya mainkan. Oke, jadi teman-teman sebelum ditunjuk, supaya nggak gaduh, kita percayakan sama Bapak Ibu Guru untuk menunjuk siapa yang bisa menjawabnya. Siap semuanya? Oke, yang pertama, dengarkan baik-baik. Oke, ada yang tahu nggak? Alat musik apa? Ini alat musik apa ya yang tadi kakak mainkan ya? Mungkin Bapak kepala sekolah boleh bantu tunjuk satu orang yang sudah memberikan jawabannya. Mungkin ditampilkan di layar. Oh, nggak kedengaran. Oke, kakak ulangi sekali lagi ya. Atau mungkin kamu koneknya lewat handphone mungkin ya. Oke, kita coba dengar sekali lagi. Seperti ini nih. Ada yang tahu? Wah, Ayo, siapa ini? ada yang Dari Daitrix. Dengan pakai tanda tanya, silakan. Ayo, videonya dinyalakan. Daitrix Kenzo. Daytrick, ayo Daytrick, Daytrick. tahu? Boleh. Coba dinyalakan videonya yuk. Supaya kita kenalan lagi. Daitrix Kenzo. Daytrick. Daitrix Kenzo. Mana sih Daytrick? Oh, videonya rusak katanya. Oh, aduh, oh iya kameranya rusak. Aduh, oke, Kenzo. Sayang amat. Kamu tadi kakak lihat dia jawabnya piano ya, betul ya Pak? Betul dong. Piano, tapi kok tanda tanya? Nggak yakin banget. Bener, itu piano. Selamat ya. Oke, nanti akan kami kirimkan ke sana. Oke, terima kasih Kenzo. Oke, teman-teman yang lain masih ada. Tunggu, kakak masih punya satu lagi suara ini. Coba dengarkan ya. Wah, ada yang bisa nggak? Alvaro bilang biola. Siapa ini? Nathan. Ya teman-teman, kasih react dulu. Coba Nathan. Nathanael. Nathan Ki ya ini ya? Coba Nathanael ya. Nathan Ki, coba mana? Coba nyalain videonya. Nyalain videonya Nathan Ki.
Halo. Nah, ini dia nih Oke, orangnya nih. boleh di unmute? Nathan, Ya, bagaimana nih? Tadi dengarnya suara apa tuh? trompet. Benar sekali. Kamu bagus, bisa dengar dengan baik. Itu suara trompet. Wah, good job. Kamu akan dapat souvenir dari kami. Selamat ya. Wow. Wah, Selamat Wih. Nathan Ki. wah teman-teman, saya kapan dong dapat? Tenang, kakak masih punya nih. Coba ditebak lagi nih. Ayo, dengarkan baik-baik. Wah, banyak sekali jawabannya. Siapa tuh? Siapa yang pertama, Pak? Coba, coba. Yang pertama Didi. Mana Didi. Didi? Mana Didi. Didi? Mana Didi. Didi? Nah, Didi videonya nyalain di. Wah, Masuk Cannot YouTube. cannot mana? start your video because the host has disabled. Hmm? Oh iya iya iya. Iya iya. Nih. Bagaimana? Tadi saya Nah, udah. tadi saya Ah. disable Oh, videonya. tadi disable. Aduh. Hai Didi. Tolong di pin, Pak. Gambarnya supaya Oh Didi iya kelihatan di iya. depan nih. Didi. Ini dia si ganteng. Ah, mana nih? Kakak belum lihat nih si Didi. Ini udah dipin, udah muncul Udah. belum? Nah, Oke, Didi. Tadi dengarnya alat musik apa itu? Ya? Gitar. Gitar. Benar Gitar. sekali. Barusan aku main tadi. Oh, wah, kamu udah bisa main gitar. Kakak salut deh. Kakak bisa mainnya di keyboard, tapi dengan suara gitar. Kamu akan nanti coba kasih lihat di kakak juga nanti ya, cara main gitarnya. Wah, mantap sekali. Didi, selamat. Kamu dapat souvenir lagi dari souvenir juga dari kami. Oke, teman-teman, jangan kecewa. Kakak masih punya nih. Ayo, coba didengar baik-baik. Dengar ya. Wah, langsung tahu nih. Tadi semuanya cowok ya. Saya mau coba yang cewek deh. Siapa? Ada ya? Kak, yang cewek. cewek sebentar ya. Oh, kasihan. Ini sudah Iya. jawab cowok Clarista. Mana Iya. Clarissa nih? Kenzo, kenapa? Kamu kan udah dapat. Ada dua nama Kenzo nih, Beatrice Kenzo. Cewek ya. Ya, yang muncul duluan di kolom komentar Clarista. Mana sih Clarista? Yang mana itu Clarissa? Oh, Hai, ini dia si Clarissa. cantik. Oh, iya. Iya. Hai, Clarissa. Hai, Hai. Oke, tadi dengarnya suara apa? drum sih. Drum ya. Drum, Oke. bukan drum. Benar sekali, suara drum. Kamu juga bisa main di keyboard ini dengan suara drum. Banyak. Wah, seru kan? Oke, teman-teman, selamat Clarista. Ya, kamu dapat souvenir juga. Teman-teman, gimana? Masih ada satu nih. Gimana Pak Han? Masih boleh satu lagi? Boleh. Boleh, teman-teman. Terakhir. Ini mungkin agak sulit kedengarannya, tapi kalian pasti bisa. Oke, dengarkan baik-baik. Wah, banyak sekali jawaban. Oke, Pak, silakan dipilih satu nih. Banyak sekali. Jawaban siapa ya? Wah, saking banyaknya nih. Berarti ternyata lebih Yang sulit, F, sulit. ini siapa yang F ini? Siapa ya? Yang FF. Tampilin Ayo. aja videonya dia. Aku Mister. Oh, aku Mister. Mana? Yang mana ini aku ini? Mana wajahmu? Iya. Hai. Siapa? Ini siapa? Hai. Perkenalkan dulu Oh, namanya. siapa namanya? Febri. Febri. Oh, Febri, Ya. Febri. Kakak cuma lihat matanya nih. Tenang, enggak. Wajahnya. Nah. Halo. Oke, Halo. Febri. Febri, tadi dengarnya suara apa ini? Biola. Wah, bagus sekali. Nah. Bener, itu biola. Oke, Pahan, tolong dikirimkan ke mereka semua nih. Souvenir-souvenirnya ya.
Wah, teman-teman yang lain, Baik, nanti kita akan kirim ke sekolahnya ya. oke. Khusus. Oke, Oke, kita akan ye, kirim. terima Khusus. kasih banyak Pak Han. Oke. Nah, Makasih. teman-teman, untuk menghemat waktu lagi nih, ternyata kakak dapat info tadi ya bahwa Sekolah Kasih Baptis ini akan mengadakan lomba pianika dan recorder. Betul ya, Pak? Nanti di bulan November kira-kira ya. Nah, kakak mau perkenalkan pianika ini. Bagaimana sih cara menggunakannya yang benar? Ya, oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa pianika ini punya dua alat musik tiupnya. Ada mouthpiece dan ada namanya extension pipe. Cara pasangnya sama. Cara pasangnya sama. Jadi, teman-teman, untuk pianika ini kita jangan hanya pasang seperti ini saja. Celup, nggak bisa. Kenapa? Walaupun kita tendis kuat-kuat, tekan kuat-kuat, dia akan tetap terlepas. Wah, jatuh. Nah, supaya dia aman walaupun kita pegang, kita masukkan arah depan, bisa kelihatan dari arah depan, lalu diputar searah jarum jam. Selamat pagi, misalnya seperti itu. Nah, nanti posisinya seperti ini. Kalau tadi kan posisinya lurus nih. Kita putar ke bawah seperti ini. Oke, ini dijamin kuat. Nih, tidak jatuh kan? Tidak jatuh loh. Nah, wah, kuat sekali. Jadi tolong pastikan kalau kalian menggunakan pianika ini, kalian putar pipe-nya seperti itu. Lalu, untuk memegangnya, masukkan jari kalian seperti ini supaya kuat dan jempolnya di sini. Lalu bermainlah seperti biasa. Nah, pengandaiannya gini, alat musik pianika ini kan termasuk alat musik tiup atau woodwind. Jadi cara bermainnya agak berbeda dengan keyboard. Nah, ini kita kalau mau tekan nada yang sama, jangan ditekan ulang-ulang. Jangan tekan ulang-ulang. Ini bukan keyboard. Kalau keyboard kita tekannya ulang-ulang seperti ini ya. Tapi pianika enggak. Kita tiup ulang-ulang. Nih. Tahan aja. Seperti itu. Nah, jadi karena dia basicnya adalah alat musik tiup, jadi jangan tekan ulang-ulang seperti ini sambil ditiup. Nanti bunyinya kacau seperti ini. Dengar ya. Nah, lebih aman dan benar itu kalau kita tahan dan tiup ulang-ulang. Nah, untuk tiupnya agak lebih mudah karena tidak seperti recorder. Kita boleh menggunakan kata tu untuk meniupnya. Kita sebut tu seperti itu. Nah, kalau mau dibuka, tadi kalau dibuka tinggal di arah baliknya, jangan paksa cabut ya, karena agak kuat dia. Jadi diputar kembali ke arah berlawanan lalu dilepas seperti ini. Nah, adik-adik, untuk mouthpiece-nya sendiri ini digunakan untuk apa? Wah, ini dipakai untuk kalau mainnya dalam posisi berdiri, sehingga kita mainnya seperti orang marching band. Seperti itu. Jadi, penggunaan mouthpiece untuk posisi berdiri. Nah, mudah-mudahan tips ini banyak membantu untuk bermain nanti lagu-lagu pianikanya. Ya, jadi tolong dipastikan cara pasangnya supaya tidak gampang terlepas. Nah, adik-adik, kalau recorder, tunggu ya. Oke. Untuk recorder ini kita tiupnya harus dengan tu, 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 tu. Karena kita anggap seperti gini. Kadang gimana ya, main recorder itu sulit. Bunyinya bising atau gimana lah, false dan sebagainya. Nah, pastikan kalian cara tiupnya seperti ini. Coba telapak tangan kalian, tiup kuat seperti itu. Apakah kalian terasa dingin telapak tangannya? Kalau iya, berarti itu salah. Nah, cara tiupnya terlalu kuat. Kalau yang benar gimana dong?
hangat. Tiupnya lembut dan rasakan. Pasti tiupannya hangat. Jadi, kalau sudah tiupannya hangat, itu pasti udah bener cara tiupnya di sini. Pasti bunyinya bagus. Nah, merdu. Lalu yang kedua, tolong pastikan dalam menutup lubangnya, pastikan lingkarannya itu ada di tapak jari kalian, bukan di pinggir atau di ujung jari. Seperti itu. Kalau kalian sudah lihat, wah ada di tapak jari, pasti tertutup dengan baik. Contohnya, jadi kita tiup dengan baik, pasti bunyinya seperti ini. Seperti itu kira-kira. Oke? Nah, bunyinya akan merdu. Bukan seperti ini kalau kita tiupnya kuat. Nah, itu akan jadi seperti itu kalau kita tiupnya. Tiupan apa tadi? Dingin. Pasti akan jadi seperti itu. Jadi, pastikan tiupannya hangat. Oke, teman-teman? Lalu, kalau misalnya kita udah main, kita bisa bersihkan secara instan dengan cara menutup lubang labiumnya seperti ini dengan jari telunjuk, lalu tiup satu kali aja, satu kali, seperti itu. Nah, supaya membersihkan air-air yang ada di dalam recorder ini. Ingat ya, jangan direndam di air panas. Oke, pastikan hanya dicuci dengan air mengalir aja, air mengalir, air keran, ya, bukan dimasak seperti botol bayi. Oke, oke. Nah, dari tadi saya bicara terus nih. Oke, kali ini saya berikan kesempatan untuk kalian semua untuk bertanya apa yang ingin ditanyakan. Saya serahkan kembali kepada Kasih Baptis. Bila ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Calvin. Jadi hari ini kita dapat tips-tips kecil, tips-tips sederhana, tapi ternyata itu sangat-sangat berguna sebetulnya ya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau nggak diajarkan oleh orang yang bisa, yang biasa, ya kita nggak akan tahu. Ya. Terima kasih Pak Calvin. Saya sendiri ada banyak hal yang saya bisa dapat nih dari waktu yang singkat ini. Pertama cara pegang pianika tadi, terus cara pasang pipa, hal sederhana tapi saya nggak tahu tuh. Saya pikir cuma asal colok gitu aja. Tapi ternyata ada hal-hal yang ini. Terus kemudian cara main pianika biasanya ya diangkat-angkat gitu, karena biasa main keyboard gitu kan diangkat juga jarinya. Ternyata memang ada trik-triknya gitu kan supaya hasilnya merdu. Terus kemudian tadi yang recorder gitu ya. Nah, ada hal-hal yang itu saya pikir keep recorder itu seperti ya niup biasa aja gitu ya. Ternyata ada trik-triknya supaya suaranya merdu. Nah, ini ilmu yang baru gitu ya, yang bisa menambah pengetahuan. Wah, terima kasih Pak Calvin. Sama-sama. Ya. Nah, sekarang mungkin ada dari anak-anak mungkin yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan. Kalian mau bertanya tentang musik? Bertanya tentang keyboard? Ada Mister. Ada. Didi. Hai Didi, silakan. Mana Didi? Cara bermain ukulele gimana Mister? Ukulele. Oke. Nah, ukulele sebenarnya dia termasuk alat musik senar ya, yang cara bermainnya mirip dengan gitar. Hanya bedanya ukulele hanya 4 senar. Teknik bermainnya juga agak berbeda dengan gitar. Mungkin nanti Didi boleh bertanya sama guru gitarnya. Soalnya kakak bisa main ukulelenya di keyboard. Itu luar biasanya keyboard ya. Semua alat musik itu bisa berbunyi di situ ya. Betul sekali. Iya, jadi fungsinya tapi luar biasa. Didi kalau suka bermain gitar itu kalau udah tahu teknik main gitarnya, tinggal dicari, karena kan dia berbeda fretnya, karena dia hanya 4 senar. Seperti itu. Tapi dia hampir sama ya? Cara bermainnya petikannya mirip, cuma dia karena hanya 4 senar, jadi agak berbeda dia untuk menekan nada chord C misalnya, atau melodi-melodi tertentu, dia agak berbeda. Nah, di Yamaha ada gitar lele. Jadi ukulele tapi bentuk gitar dan 6 senar. Jadi hanya bentuknya sama kecil seperti ukulele, tapi
cara mainnya persis seperti gitar, namanya gitar lele. Nanti boleh tanya Oh sama iya iya. Ibu Lydia ya kalau Iya, dealer di Ibu Yamaha. Lydia. Oke. Di BTC itu ada berarti. Oke, ya. Ada Ya, ada lagi? lagi. Terima kasih Lydia untuk pertanyaannya. Ada Betul. lagi yang mau bertanya? Ayo. Di ini. Di YouTube ada nggak, Bro? Oh, ini ada di YouTube ada. Di YouTube itu bertanya bagaimana caranya supaya waktu kita tiup jadi panas. Tiup Dari Jovian tiup Pratama. telapak tangan tadi. Iya, supaya jadi Oke. panas. Mungkin dia coba-coba dingin terus kayaknya ini. Oke. Oke. Atas nama siapa yang bertanya itu? Oke, Jovian Jovian, Pratama. untuk tiup recorder itu bukan panas sih sebenarnya. Tadi saya bilang hangat. Jadi bedakan panas dan Oh, hangat ya. Mungkin Bapak boleh coba juga supaya nanti jadi kalau Bapak coba tiup kuat dulu, tiup kuat, pasti dingin kan? iya iya iya. Nah, tapi Betul coba betul. tiup lembut, coba tiup lembut. Apakah hangat? Bukan tapi tiup tapi lembut. Oh iya, Apakah hangat? lama-lama jadi hangat ya? Hangat, hangat ya. Iya, Nah, lama-lama jadi itulah yang hangat. tiup Oh cara iya tiup iya yang iya benar. iya. Jadi kalau misalnya nanti dalam pengajaran di sekolah ada bunyinya fals-fals seperti tadi atau bising, itu coba diingatkan, oke kita coba tiupan hangat. Supaya mereka tahu porsi untuk meniupnya sekuat apa seperti itu. Oke. Itu kalau recorder dengan seruling sama ya cara tiupnya atau beda? Kalau seruling itu biasa identik dengan bambu ya. Hmm. Dan itu alat musik pentatonik yang hanya 5 lubang aja biasanya. Kecuali ada suling-suling yang tiupnya dari samping juga seperti ini. Hmm. Yamaha juga punya sih sebenarnya alat musik namanya Viv. Dia Viv, Oh. tapi ini lebih ke arah flute, lebih ke arah flute. Oh. Dan cara tiupnya pun dari samping seperti ini. Seperti itu. Nah, ini ada Oh. juga dijual. Ini Viv, dia eh, seperti beda dengan recorder ya. Ini tiupnya dari samping dan ini dari atas seperti itu. Hmm, tapi teknik tiupnya sama, Pak, tiupan hangat Betul, juga. betul Oh, sekali. jadi Iya. memang kalau yang tiupan alat-alat tiup yang hampir Hmm, sama dengan recorder gitu, memang hmm. dia teknik tiupnya itu harus Harus betul-betul tepat tiupan ya. hangat Jadi, gitu ya, nggak bisa. jadi setiap alat musik berbeda Pak. Kadang Hmm. kalau saksofon harus tiupan dari perut itu Oh lebih ya. ke arah situ sih. Jadi kita bermain di teknik tiupnya, cara teknik tiup. Untuk Hmm. recorder nggak bisa kalau kita tiup kuat. Beda dengan pianika, kita Hmm. tiup Hmm. kuat dia tetap berbunyi. Cuma Hmm. nanti suaranya agak lari kalau terlalu kuat. Seperti itu. Oh iya. Ya. Jadi memang kita harus pahami betul-betul ya cara-cara yang sederhana sebelum kita Hmm, bermain musik, maka akan menghasilkan nada yang merdu gitu ya. betul sekali. Wah, Oke. dapat ilmu Nah, lagi. ada lagi nih pertanyaan nggak? Yuk, ada lagi dari YouTube, ada lagi nggak ya? Nathan Ki mau bertanya ya Nathan Ki. Natanki, Nathan. Oh, oke, silakan. silakan Natanki, di unmute dan di nyalain aja videonya. Videonya, iya. Enggak cuma tepuk tangan. Oh, Oke. tepuk tangan karena senang melihat bermain keyboard itu menyenangkan atau apa ini, Nathan? Oh, oh Gimana? mungkin dia ini dapat itu, jadi dia Oh, gitu. gitu. Mau tahu Mungkin. jadi tahu banyak. Ya, Syukurlah, ya, ya. baguslah kalau gitu. Jadi kamu enggak usah takut dengan bermain keyboard itu pasti menyenangkan. Ah, ah. Oke, ada lagi Ada yang mau lagi? bertanya mungkin? Ada? Oh, ini kayaknya sudah cukup pertanyaannya kayaknya. Sudah Dari enggak ada Mister yang Dorus ada pertanyaan? ya, Mister Durus. Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, Mister Durus salah satu pengajar di Kasih Baptis yang dapat program musik time ya, betul ya, Pak Ya, Durus? betul Ya, betul. Jadi nanti teman-teman kalau mau belajar lebih dalam lagi tentang pianika, recorder, keyboard bisa tanya Pak Durus. Pak Durus sudah dapat ilmu langsung dari Jepang. Iya.
Yeay, gitu. Oke, Pak Doros ada yang ingin ditanyakan? Cukup sih, cukup cukup jelas. Oh, cukup jelas. Oke, baru tahu, baru tahu. Pak, tolong dikenalkan nanti. Ya loh, oke. Nah, gimana Pak? Masih ada yang mau bertanya atau nggak ada lagi? Nggak ada lagi kayaknya Pak di Nggak YouTube ada juga lagi. sudah ini. Mereka Oke, malah responnya, wah tuh dapat ilmu baru katanya. oke. Nah, apakah masih ada waktu mungkin kurang lebih 3 menit begitu? Ada? Masih Masih boleh? Pak, kita masih punya waktu kurang Mas, lebih 10 menit, oh 9 masih menit Pak. masih Ya, ada ya. Oke, oke. ya. Teman-teman, sebagai penutup nih, wah kasihan juga ya kalau dibilang penutup. Oke, saya mau coba mainkan satu buah lagu. Lagu ini kebetulan cukup viral nih, cukup viral di Indonesia tepatnya. Oke, saya coba mainkan. Kalau kalian bisa nyanyikan di rumah, langsung nyanyikan aja. Wah, sudah kasih judulnya. Di Indonesia loh, di Indonesia. Oke, kita coba dengarkan sama-sama ya. Yuk, refnya. Ending. Wah, luar biasa ya. Ah, berarti ada yang tahu ya? Ada yang tahu ini lagunya karena banyak komen Ini ini. bukan lagu yang asing lagi kayaknya buat anak, Bukan apalagi asing. untuk anak-anak yang Ya, TikTokers gitu. betul sekali. Makanya saya pilih lagu ini karena agak viral nih. Wah, Iya. kebetulan. Iya, seperti jadi keyboard ini asik sekali ya. Entah apa yang Iya. merasukimu, jadi betul. Nah, malah dijadikan lagu iklan sosis so nice ya, kalau nggak Iya. salah. Jadi Oke. memang Ini milenial-milenial sekarang nih pasti. ya luar biasa banget ya kita bisa dari satu alat musik itu memang kalau kita makanya memang kalau kita belajar keyboard itu Hmm, banyak hal yang bisa kita mainkan di situ. betul, Karena memang keyboard memuat banyak sekali betul jenis sekali. alat musik dan tinggal kita mau belajar aja. Nah mungkin saya mau ini Pak mau Iya, bertanya satu hal gitu silakan, ya. silakan. Eh, Biasanya ini terjadi juga dalam diri saya gitu ya. Oke. Ketika kita mau belajar musik itu mungkin kita masih punya waktu kurang lebih 7 menit gitu ya. Nah, Oke. Bapak kan bilang tadi bahwa Bapak juga sebetulnya belajar musik itu belum nggak yang memang dari kecil banget gitu ya. Iya, Ya, artinya bahwa sudah mulai dewasa baru belajar. betul. Nah, banyak kali itu kita kalau mau belajar musik itu ketika awal-awal gitu Hmm, semangat banget tuh bahkan Pak. hmm, Jadi semangat banget pengen belajar. hmm. Tapi ketika di tengah jalan sudah di tengah jalan tiba-tiba mulai kendor. Ah, Nah, mulai kendor lama-lama akhirnya udah hilang gitu kan. udah hilang. Dan ya, bagaimana kira-kira Pak mau membangun apa namanya tips 100%. Bapak gitu ya Oke, membangun rasa apa namanya semangat itu betul. cinta terhadap musik itu tetap ada sehingga kita terus mau mengembangkan gitu. Oke, terima kasih. Nah, Pak, kalau saya sendiri umur 20 tahun itu sebenarnya umur-umur yang lebih suka kerja atau mungkin hal lain, bukan hanya mau belajar dari nol lagi kan. Betul Nah, betul. tapi saya punya guru dan saya menyampaikan ke murid-murid saya yang lain atau orang-orang yang mendengarkan cerita saya, itu caranya seperti ini, simple aja. Kalau kita mulai belajar, jangan langsung menghabiskan satu hari langsung berapa jam untuk bermain dan latihan. Kita Hmm. suka, kita suka, kita suka mau bermain lama-lama. Tapi ingat, kita punya tahap jenuh. Kita punya tahap Oh. jenuh. Jadi, saran dari guru saya dulu, dia bilang, kamu latihan 10 menit saja satu hari. 10 menit Oh. aja. Oke.
10 menit, besok lagi 10 menit, besok lagi 10 menit. Benar atau salah, besok lagi, besok lagi. Lama-lama karena kamu penasaran, mau terus belajar. Mungkin lebih dari 10 menit. Tambah jadi 20 menit, besok lagi. Supaya kita tidak, kadang kan gini, kalau saya udah tahu lagu ini, udah master, wah udah. Terus saya udah tahu, bosan ah. Mau cari lagu lain lagi, mau belajar lain lain itu agak kadang membosankan. Melihat tahap-tahapnya, jadi jenuh. Seperti itu. Jadi 10 menit dulu per hari. Bangun rasa penasaran. Penasaran nih, penasaran. Akhirnya Hmm, nggak sangka, saya udah belajar sebulan, satu tahun. Wah, tetap tidak bosan. Seperti itu. iya. Oh, Cara yang berarti kedua, cara yang ya. kedua karena Kedua, ini keyboard yang tadi saya bilang, kita tinggal search di internet, bla 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 chord, judul lagunya chord. Tinggal dimainkan. Kita boleh dengan single finger chord, C, tinggal cari C, G dan sebagainya. Tinggal lihat chord apa sambil nyanyi. Kan itu enak juga tanpa harus main kanannya dulu. Gitu. hmm, Kita main sambil nyanyi aja seperti itu. Nah, itu juga bisa enak sedikit. Jadi, wah, saya bisa main. Wah, itu satu hal yang luar biasa. Nanti pelan-pelan belajar tangan kanannya. iya, iya, Gitu. iya. Itu keunggulan dari keyboard. Oke. Oke. Jadi Ya. memang buat teman tadi ada yang komen tuh katanya ada yang sampai 2 jam satu hari, tapi nggak bisa-bisa. Iya, akhirnya kamu kan jenuh, 2 jam nggak bisa, putus asa, udah malas. Oh, Nah, 10 iya. menit aja, 10 menit, benar atau salah, besok lagi, besok lagi. Hmm. Nah, Mungkin karena sudah terlalu lama ya belajar, belajar nggak mm-mm, bisa. Sudah 1 bulan mungkin berjalan begitu terus, nggak bisa-bisa ya udah. Akhirnya udah ya jenuh. jenuh, udah nggak Nah, mau latihan lagi gitu kan. Akhirnya ya betul. udah skillnya sampai di situ aja udah. Betul, semua Hmm, orang sampai pianis yang terkenal pun pasti seperti itu. Kalau dia terlalu lama akan jenuh. Nah, makanya mereka pun barangkali ya mungkin melakukan tips seperti itu. Bagi mereka 1 jam itu sama seperti 10 menit kita. Seperti itu. oh Tapi iya. untuk kita yang baru dari nol, 10 menit dulu. Nanti lama-lama berkembang. Nanti nggak terasa, wah kita sudah main 3 jam tapi rasanya baru sebentar aja. Gitu. Iya, betul Mm-mm. sekali. Jangan Jadi, langsung dibombardir. iya, Langsung jadi bosan. fokusnya tenaganya habis di situ ya. Akhirnya Betul. kecapean sudah nggak mau maju lagi Apalagi gitu. apalagi kalau cuma satu lagu 2 jam, wah saya sendiri bosan. Iya, 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 iya. Nah, Seperti ini itu. kita dapat tips lagi nih bagaimana kita Iya. mengembangkan kemampuan kita dari nol gitu ya, bagaimana Hmm, supaya tetap betul. memupuk rasa semangat itu dalam belajar musik gitu ya. Betul sekali. Karena musik itu kan memang saya sendiri kan musik cuma bisa gitar gitu. Yang lain itu Oh, yang masih hmm, inilah masih belajar. Nah, ya, saya sendiri memang kalau belajar itu memang kalau sudah lama belajar gitu biasanya udah mulai jenuh gitu. Jadi nah, kalau dengan cara-cara itu jangan terlalu menghabiskan waktu di situ dan juga pikiran di situ supaya nggak cepat betul, bosan gitu ya. betul, betul. Nah, Ya, mudah-mudahan membantu. iya. Kalau misalnya kita mau main keyboard gitu ada ini nggak Pak? Sebelum kita latihan misalnya ada, saya pernah dengar itu ada kayak bukan fingerstyle, apa namanya? Kayak Finger. senam jari begitu ya, Oh, supaya untuk latihan jari. melenturkan latihan jari gitu. Ada Latihan nggak Pak ya? jari. Sebenarnya untuk keyboard sendiri tidak ada keharusan seperti itu. Itu Hmm, hanya untuk pemanasan. hmm, Orang bermain piano pun itu sebenarnya teknik dari bermain piano. hmm. Itu ya. Cuma Oh, kadang kita sebagai pemain keyboard lebih banyak bermain di chord atau tangan kiri. Kalau mungkin bisa lihat ya di pemain-pemain keyboard yang di mana di luar, mereka kan juga bermain dengan band. Kalaupun hmm. mereka main solo player, mereka hanya bermain style dan tangan kiri. Mereka hanya bermain itu aja. Sambil orang nyanyi, 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 dia isi tangan kanannya sedikit-sedikit aja. Seperti itu. Tapi Hmm. kalau untuk pemain keyboard ya, untuk keyboard dia mungkin akan lebih banyak mencari tahu bagaimana chord ini ditekan daripada Oh, bermain latihan jari. Kalau iya, iya. untuk bermain solo tanpa ada yang menyanyi, iya, bagusnya kita latihan pemanasan dulu dengan Iya, iya. ini. Itu teknik piano sebenarnya. Mhm. Oke, oke. Jadi memang
tergantung apa yang kita akan hadapi gitu ya. Betul. Kalau memang kita mau main Iya, band, memang jangan terlalu banyak fingerstyle, nanti justru betul. menguasai gitu ya, bukan Iya, kelihatan takutnya timnya gini, gitu ya, individual takutnya kan jadinya. maksudnya dalam band itu kan banyak instrumen, ada yang khusus bermain melodi, ada bass atau apa ya instrumennya. Kalau kita sebagai keyboardist, kita hanya pendamping intinya, pendamping. Dia Hmm. main chord C, kita bermain juga chord C. Nah, seperti itu. Karena nanti diisi gitar, ritmenya, tat, 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 tat. Nah, seperti itu. Jadi saling melengkapi kalau dalam Hmm. band. Kalau kita sudah kuasai semuanya, wah, untuk apa ada mereka gitu. Iya, 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 betul, Nah, betul. beda dengan solo player, kita memang akan merasa seperti dalam sebuah band Iya. gitu. Oke, jadi ada Iya, banyak tips. Sayangnya waktu kita ini terbatas ya. iya. Aduh, Nanti kalau di mungkin kesempatan kita, berikut. iya, harapannya kalau pandemi ini selesai gitu ya, Pak Calvin mungkin bisa main-main ke Pangkal Pinang sekalian Amin. mengisi, Iya, memperlengkapi kami-kami di sini ya anak-anak, supaya kita juga dapat berdiskusi, dan waktunya tentunya kalau offline kan itu bisa lebih panjang, apalagi kalau Pak betul Calvin di sekali. sini ya. Jadi kalau musik Oke. itu kan memang nggak bisa ya, kita cuma belajar 50, 10, 20 menit itu, 1 jam 1 hari juga kayaknya kurang cukup Nah, gitu ya. Jadi betul. memang, tapi paling tidak hari ini kita ada nambah pengetahuan tentang bagaimana kita lebih cinta lagi terhadap musik gitu Betul ya. sekali. Nah, musik itu Nah, bisa mencakup banyak hal lah ya, bisa betul. membentuk karakter, dan juga tadi juga bisa belajar kerjasama ya, kalau misalnya kita Betul. ini kan, Hmm. kita main band gitu, nah kita belajar bagaimana kerjasama, bagaimana Hmm. sebagai tim, bagaimana tidak boleh menonjolkan diri sendiri, justru Betul. akan merusak gitu kan Wah, instrumen dari, wah ini luar iya. biasa sekali nih. Terima Oke, kasih Pak Calvin ya. sama-sama. Wah, Iya. tadi ada yang bilang saya dari mana ya? Oh iya, maaf. Oh Ah, iya, Pak Calvin dari mana katanya nih? kebetulan saya sekarang domisilinya ada di Sulawesi Utara, Kota Bitung tepatnya Manado. Waduh, Tepi ternyata ujung. Pak Calvin. Jadi Ya. ternyata kita satu kampung, satu daerah Pak Calvin. Oh Saya orang gitu. Manado juga Pak Oh Calvin. Manado, tapi daerah mana Pak? Saya orang Langoan sebetulnya, tapi Oh tinggalnya di Langelan. di Bolang Mongondo sekarang. Di Bolong. Iya, saya di Ya, Kota saya, Bitungnya nih. oh, Kota Bitung. Saya punya banyak keluarga Kota Bitung. Kalau Wah, ada nanti dah. keluarga Wenas di Kota Bitung itu keluarga saya itu. Oh begitu. Oke deh. Ya, Iya deh. Nanti jalan-jalan ke ya. sini juga Pak. Boleh Pak, nah, sekali-sekali nanti pulang mampir ke sana. Nah, terus kemudian kalau Pak Calvin ke Pangkal Pinang juga boleh mampir, ini sudah ada kenalan di Siap, sini. Ya, jadi ternyata Pak siap. Calvin. Iya, di ujung. Jadi demikianlah, sudah ya Pak Calvin ya, sudah Oke, ada, sudah. masih ada lagi? Udah. Oke. Sudah ya? Telepon. Ya, sudah. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Calvin sudah menjadi instruktur kami hari ini, mengajarkan banyak hal bagi kami. Hmm. Dan tentunya ini berguna ya untuk kami semua. Saya yakin itu berguna karena bagi saya juga itu sangat-sangat berguna ya. Oke. Dan terima kasih juga untuk Pak Han ya. Terima kasih Pak Han sudah menjadi fasilitator untuk membuat acara ini ya. Terima kasih banyak, kami sangat senang ya bisa bekerja sama dengan Yamaha, dan Yamaha memberikan kontribusi banyak hal terutama untuk dalam pengembangan pendidikan di bidang musik di sekolah kami. Terima kasih banyak Pak Han. Sama-sama. Kesempatan saya ingin lihat siswa-siswa di Ya. Sekolah Kasih Baptis juga. Saya akan ke Iya. Boleh sana. nyalakan semua Terima videonya. kasih. Ya, yuk coba nyalain videonya. Pak Han pengen lihat nih. Ya, itu kita mau screenshot juga ya. Mau Iya. screenshot juga. Yuk kita nyalakan videonya. Nah ini wajah-wajah lockdown semua ini sudah hampir berapa? 4 bulan, 5 bulan nggak pernah masuk sekolah. Nah ini anak-anak kita Tapi tetap semangat ya. tetap semangat. Doakan Pak, kemungkinan dalam waktu dekat mungkin kalau sudah ada keputusan mungkin kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka gitu. Tapi itu masih dikaji oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, saya screenshot dulu ya. Kita foto dulu ya. Nah, ya 1, 2, 3. Oke. Layar kedua. 1. Bisa nggak tahu kalian ada di layar berapa ya? 1, 2, 3. Layar ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oh, 2 doang ya. Udah. Ya, sorry yang di YouTube nggak bisa di screenshot ya. Cuma yang di Zoom yang bisa di screenshot. Nah, hari ini yang bergabung itu ada 50 dari 48 di ini.
Ada dong. Terus kemudian di YouTube itu ada sekitaran 30-an. Jadi ada 70-an. Masih cannot Dan start. juga nanti video ini tidak akan dihapus dari YouTube. Jadi teman-teman yang anak-anak bisa lihat kembali di YouTube. Nah, Pak Han mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Han? Cukup, terima kasih. Dari siswa-siswa semangat. Mungkin nanti saya akan kunjungan ke sana melihat semua Oke, Pak siswanya. Han. Terima kasih. Ditunggu Pak Han. Semoga Terima pandemi kasih. cepat selesai sehingga kita bisa ketemu lagi dengan Pak Han ya. Baik, terima Oke. kasih. Terima kasih juga Bu Keila ya yang senantiasa ini bantu-bantu untuk koordinasi dengan Mr. Dorus. Ya, terus terima kasih juga untuk Ibu ya Ibu Lydia yang sudah bergabung dengan kami di waktu yang indah ini ya. Dan akhir kata ya, kita mau tutup acara ini dan semoga apa yang sudah kita dapat ini bisa menjadi pengalaman baru untuk kalian untuk memperlengkapi diri kalian, mempersiapkan diri kalian untuk hal-hal yang baru terutama dalam hal-hal musik gitu ya. Dan terima kasih sudah bergabung, terima kasih sekali lagi untuk tim Yamaha. Tuhan Yesus memberkati dan bye-bye semuanya. Kita tutup acara ini. Bye-bye. Sampai ketemu kembali. Kenapa ya? Bye-bye. Hendy ketawa-ketawa. Bye-bye. Ayo.